Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya pemeliharaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Pagi ini, mari siapkan hatimu untuk memuji menyembah, mendengar kebenaran firman, serta makan dan minum sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Dan jangan lupa untuk mengembalikan berkat yang Tuhan percayakan bagi kita lewat persembahan persepuluhan melalui transfer ke rekening yang sudah disediakan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali di ibadah live stream GKIC Bethlehem. Pada hari Minggu yang indah ini, kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Walaupun mungkin kita di rumah kita masing-masing, biar kita bersama-sama mengambil waktu untuk menyembah Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap
Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh
Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa terus ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pengorbanan Kristus yang menyelamatkan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan
Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang jumpa lagi
Walaupun dalam ibadah kita secara online sudah berapa bulan kita tidak bisa kumpul di satelit masing-masing, tapi kita ibadah di rumah masing-masing. Namun kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Doa saya Bapak Ibu tetap semangat dan sehat selalu karena Tuhan bersama dengan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah kembali, memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mohon pengurapan-Mu turun atas kami, agar setiap firman-Mu yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi memberi kekuatan, memberi pengharapan, bahkan menyembuhkan bagi yang sakit. Bapa, aku berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan anugerah-Mu turun atas mereka, sehingga dalam ibadah kami nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini adalah Tuhan pasti memulihkan. Sekali lagi, Tuhan pasti memulihkan. Mari kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Yeremia 18 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah suatu hari Tuhan menyuruh Nabi Yeremia pergi ke seseorang yang sedang membuat bejana. Dan Yeremia melihat bahwa ketika bejana itu rusak di tangan pembuatnya, maka dia akan bentuk kembali menjadi bejana yang baru, yang lebih baik menurut pandangannya. Lalu Tuhan bicara kepada Yeremia bahwa demikianlah umatku Israel di tanganku, bahwa mereka seperti bejana itu. Ketika mereka rusak, maka aku akan bentuk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap masalah, persoalan, pergumulan, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi baik secara pribadi maupun secara umum, kita lihat seperti COVID-19 ini, maka sebenarnya ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Sebagaimana bejana tadi, bahwa Tuhan membentuk sesuatu yang baru menjadi lebih baik kembali. Walaupun mungkin secara manusia kita melihat bahwa kita mengalami kesulitan, kita mengalami kerugian, tetapi tujuan Tuhan adalah untuk memunculkan hal yang baru, hal yang lebih baik lagi. Jadi saya percaya bahwa peristiwa dan keadaan COVID-19 ini justru akan memberikan hal-hal yang baik, yang lebih baik dan yang lebih baru kepada kita di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu, sama halnya juga ketika seseorang membedah rumah. Kita melihat bahwa rumah yang lama itu harus dirobohkan untuk membangun rumah yang baru. Memang secara manusia kita mengalami kerugian, tetapi ingat, setelah dibangun maka rumah itu menjadi lebih baik daripada yang lama. Bukankah itu juga menjadi tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Dari setiap peristiwa, dari setiap masalah, bahkan mungkin kerugian yang kita alami, ingat bahwa Tuhan akan mampu memulihkan itu untuk menjadi yang lebih baik kembali. Memang kalau kita melihat bahwa dampak daripada pandemi COVID-19, kita melihat bahwa terjadi krisis ekonomi, di mana perdagangan lumpuh total, pabrik banyak yang tutup, kemudian banyak yang di PHK, sehingga pengangguran semakin banyak, kemiskinan semakin meluas, bahkan juga kriminal juga semakin merajalela di mana-mana. Juga kita melihat krisis sosial, di mana hubungan satu dengan yang lain harus jaga jarak. Yang tadinya bisa kumpul di satu tempat, kita bisa ibadah di satelit masing-masing. Tapi sekarang ini kita hanya ibadah di rumah saja. Walaupun secara kuasa Tuhan tetap ada bersama dengan kita, tetapi secara sosial kita jadi jauh. Kita hanya bisa komunikasi lewat telepon. Secara mental juga banyak orang mengalami kekhawatiran, ketakutan, pesimis, bahkan juga banyak yang bingung.
bahkan juga banyak yang stres. Tapi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, kalau kita melihat sisi yang positif daripada dampak pandemi COVID-19 ini, nah kita melihat bahwa adanya tatanan baru. Bagaimana mungkin sebelumnya bahwa orang berdagang mengandalkan toko, tapi sekarang ini semua kalau mau belanja lewat online. Ini sangat luar biasa dan dibutuhkan keahlian di dalam teknologi. Juga muncul namanya pola hidup baru. Pola hidup baru bagaimana kita harus mengikuti protokol daripada kesehatan. Kemana-mana harus pakai masker. Nanti kalau mall dibuka, kita akan melihat bahwa semua orang akan pakai masker. Bahkan kita masuk ke mall harus pakai masker demi menjaga kesehatan. Juga harus cuci tangan dan menjaga kebersihan. Juga kita melihat ada sisi yang positif bahwa justru dalam keadaan seperti ini muncul dan terbuka kesempatan-kesempatan yang baru. Kesempatan untuk berdagang, kesempatan untuk kreatif, kesempatan untuk melahirkan hal-hal yang baru. Karena semua masing-masing punya kesempatan. Dan bagaimana orang yang sungguh-sungguh, siapa orang yang serius, maka dia akan menikmati kesempatan ini. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dari setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi, kita harus melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa tujuan Tuhan adalah untuk memulihkan kembali, untuk menjadikan lebih baik lagi, bahkan untuk menghasilkan hal-hal yang lebih baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar kepada sebuah tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Bagaimana kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang kaya raya pada zamannya, dan ketika Tuhan izinkan cobaan mengalami kehidupan Ayub, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Nah, mari kita belajar, karena saya percaya kalau Ayub dipulihkan oleh Tuhan, kita pun bisa dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita membaca Alkitab Ayub pasal 42 ayat 12. Demikian bunyinya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Kita melihat bagaimana kekayaan Ayub yang luar biasa dan sekejap hilang begitu saja, tetapi Tuhan pulihkan kembali. Nah, saya percaya apapun yang menjadi kesulitan bagi Bapak Ibu, apapun yang menjadi kehilangan Bapak Ibu akibat daripada COVID-19 ini, percayalah bahwa Tuhan mampu memulihkannya kembali. Nah, kita belajar ada 4 rahasia untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita membangun pola hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebagaimana Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1 demikian bunyinya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, kita melihat Ayub seorang pribadi yang tetap membangun pola hidup kudus. Ketika dia hidup dalam kelimpahan, dia tetap menjaga kekudusan. Bahkan ketika juga dia dalam penderitaan yang sangat amat, dia tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Tuhan juga mau untuk kita membangun pola hidup kudus di hadapan kita, di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita, mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan, hari-hari ini kita terbatas, hari-hari ini mungkin kita tidak punya apa-apa. Tapi saya mau katakan, kita harus tetap membangun kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau bagi kita. Dari semua hal yang terjadi, tujuan Tuhan supaya kita hidup kudus. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kudus, karena Allah itu kudus. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita? Kita harus menjaga kekudusan pikiran kita. Kita menjaga kekudusan dari perkataan kita. Kita juga menjaga kekudusan dari perbuatan kita. Bahkan Bapak Ibu, mungkin kalau selama ini kita berbisnis kurang baik, tidak nyaman, ini waktunya kita benahi segala bisnis kita untuk lebih baik lagi seperti yang Tuhan mau.
dan lihat ada berkat Tuhan yang akan mengalir kepada kita. Demikian juga hubungan suami istri, orang tua dengan anak harus ada di dalam kekudusan. Di dalam pergaulan kita harus membangun kekudusan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana mungkin kita bisa menemukan orang kudus di hari-hari ini? Saya mau katakan justru di perjanjian lama saja kita menemukan begitu banyak orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Seperti Ayub, Nuh, Abraham, dan beberapa tokoh yang lain. Padahal jauh lebih sulit zaman perjanjian lama untuk mencapai kekudusan dibanding dengan zaman sekarang ini. Kalau di zaman kita sekarang ini, karena darah Yesus yang telah mati berkorban kepada kita, oleh darahnya menguduskan kita sehingga kita bisa kudus di hadapan Tuhan. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk tetap ada dalam kekudusan. Yang pertama, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bertobat berarti tidak melakukan lagi dosa yang sama. Yang kedua, bahwa percaya sungguh oleh kuasa darah Yesus telah menguduskan kita. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib telah menghapus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita tidak perlu membawa lagi korban penghapusan dosa. Dan yang ketiga adalah akui di hadapan Tuhan. Dengan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengampuni kita dan kita menjadi pribadi-pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau supaya kita ketika Dia datang kali yang kedua, Dia menemukan kita hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu, poin yang kedua, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan adalah tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi, tetap setia kepada Tuhan. Kita belajar kepada pribadi Ayub, Ayub 2 ayat yang ke-9 dan 10, demikian bunyinya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana Ayub tetap menjaga kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kalaupun Tuhan melakukan yang baik bagi dia, dia harus menerima. Dan kalaupun Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan, ada ujian yang harus dia jalanin, dia juga menerima. Dan dalam semuanya itu, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dengan dia tidak meninggalkan Tuhan, Tuhan memulihkan dia, Bapak Ibu. Tuhan juga mau dalam kehidupan kita. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita mengalami kesulitan, kita terbatas, kita mengalami masalah, kita takut, khawatir, dan cemas. Tapi saya mau katakan dalam kondisi seperti ini, jangan tinggalkan Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin mencari wajah Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kepastian, saudara. Justru ketika kita meninggalkan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 demikian bunyinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas kepada kita bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Untuk ranting berbuah, maka dia harus tinggal di dalam pokok anggur. Artinya justru dalam situasi yang seperti sekarang ini, kita harus lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, hidup seperti yang Tuhan mau. Maka lihat, pemulihan Tuhan akan terjadi kepada kita. Pemulihan Tuhan akan terjadi dalam usaha Bapak Ibu. Pemulihan Tuhan akan terjadi bagi keluarga kita, dan Tuhan yang dipermuliakan. Rahasia yang ketiga untuk kita dipulihkan adalah mengampuni. Bapak Ibu, kata mengampuni sangat luar biasa sekali. Kita membaca Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ada 3 sahabat Ayub yang berkata dan yang menyampaikan kata-kata tentang Tuhan kepada Ayub yang tidak benar. Maka Tuhan berkata kepada mereka, kalau engkau mau diselamatkan, datanglah kepada Ayub, minta pengampunan, maka engkau akan dipulihkan. Nah, kita melihat di sini bahwa betapa pentingnya kita harus mengampuni, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Artinya dengan kita mengampuni, maka hati kita menjadi damai. Hati kita penuh dengan kasih. Hidup kita penuh dengan sukacita, Bapak Ibu. Tapi seringkali orang sangat sulit untuk mengampuni. Tapi Tuhan mau katakan, kalau kita mau dipulihkan, mari kita lepaskan pengampunan. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga? Bagaimana hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak? Bagaimana hubungan kita dengan rekan bisnis kita? Mungkin ada orang yang pernah menipu kita, membawa kabur uang kita dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan kita harus mengampuni. Karena inilah jalan Tuhan memulihkan kita kembali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita penting untuk mengampuni? Karena kalau kita baca ayat ini bahwa kalau kita tidak mengampuni itu dikonotasikan sebagai kejahatan. Tetapi kalau kita mengampuni justru sebaliknya adalah perbuatan yang baik. Mengampuni itu adalah menjadi perbuatan yang baik. Jadi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita harus mengampuni supaya kebaikan itu datang kepada kita. Nah, saya mendorong kita semua, mungkin Bapak Ibu yang tahu hubungan Bapak Ibu dengan orang lain, hubungan Bapak Ibu dengan keluarga, hubungan Bapak Ibu dengan rekan bisnis. Tapi justru di saat-saat seperti ini, kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan membawa perenungan supaya hati kita semakin bersih. Kalau ada hal-hal yang masih perlu dibereskan, inilah waktunya selesaikan dan bereskan di hadapan Tuhan. Dan lihat pemulihan Tuhan akan terjadi bagi setiap kita. Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara, hati saudara, ekonomi saudara, bahkan keluarga Bapak Ibu. Tuhan mampu dan pasti memulihkannya. Rahasia yang keempat kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan adalah mempercayai bahwa Tuhan pasti memulihkannya. Ayub 42 ayat 1 sampai 2 demikian bunyinya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, di akhir dari semua penderitaan dan ketidaktahuan Ayub tentang skenario yang Tuhan buat dalam hidupnya, dan dia mengakui bahwa dia tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dia tahu bahwa Tuhan adalah sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya Ayub percaya bahwa apapun yang dialami, apapun yang hilang dalam dirinya, karena kemampuan dan kesanggupan Tuhan, Tuhan mampu memulihkan itu. Dan kita tahu kisahnya bahwa Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Hal yang sama juga Tuhan menghendaki bagi setiap kita. Memang tidak mudah untuk percaya di hari-hari dan situasi yang seperti sekarang ini. Kita sulit untuk mempercayai bahwa ekonomi akan pulih. Kita sulit mempercayai bahwa kita akan bisa usaha lagi. Tapi saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang hilang, apa yang tidak ada, Tuhan bisa adakan. Bahkan kalau kita membaca di dalam Alkitab, air putih Tuhan ubah menjadi anggur. Ketika 5.000 orang laki-laki mengikut Yesus dan mereka kelaparan, Tuhan bisa merubah dari 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Itu menandakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi kesulitan dalam hidupmu hari-hari ini? Saya mau katakan, percaya bahwa Tuhan mampu memulihkannya. Kalau engkau mungkin kehilangan pekerjaan hari ini,
Berdoalah dengan sungguh-sungguh, berharaplah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan suatu pekerjaan yang lebih baik karena Tuhan memulihkan. Kalau engkau kehilangan harta karena tidak ada penghasilan, pabrik tutup, tapi saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mampu memulihkan itu. Satu hari kelak Tuhan akan bangkitkan kembali bisnismu dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau merasa kehilangan masa depan karena mungkin situasi dan kondisi yang ada, tapi saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan karena Dia sanggup, Dia mampu, Dia bisa memulihkan engkau dan memberkati engkau lebih daripada sebelum-sebelumnya. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi walaupun kelihatannya situasi, kondisi, keadaan yang mungkin sulit untuk kita percaya, tapi saya mau katakan, tetaplah percaya karena Tuhan sanggup memulihkannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup khotbah saya dengan sebuah ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah ungkapan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, bahwa bagaimana Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk membawa kita kepada kemuliaannya yang lebih baik, untuk memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Anaknya yang tunggal Dia korbankan demi keselamatan kita. Dan kalau anaknya sendiri Dia bisa memberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita, selama kita tetap setia kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia, karena Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, maka 4 hal ini kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bangun pola hidup kudus di hadapan Tuhan. Hari-hari kita selaraskan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjaga pergaulan kita, menjaga tutur kata kita, menjaga segala sikap dan tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Rahasia yang kedua adalah setia mengikut Tuhan. Artinya dalam situasi kesulitan, ketidakberdayaan, ketakutan dalam hal apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, maka kita harus mengampuni. Ini waktunya justru kita membangun rekonsiliasi, membangun hubungan yang baik kepada siapapun, kepada keluarga, atau kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Dan yang keempat adalah meyakini bahwa Tuhan mampu memulihkan. Karena Dia yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saya sungguh percaya bahwa mujizat masih ada. Bapak Ibu, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, dan terus berharap kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini akan terjadi bagi setiap kita. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita minta tangan Tuhan memberkati setiap kita dari setiap firman yang kita dengar hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, Tuhan akan memulihkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setia melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka Tuhan akan memulihkan, berkat-Nya melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa biarlah kebenaran firman-Mu akan membawa pemulihan bagi mereka. Mereka menjadi kuat, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berputus asa akan berpengharapan bahwa Engkau pasti memulihkan. Aku berdoa saat ini segala roh kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan aku tolak di dalam nama Yesus. Engkau taruhkan roh percaya bagi umat-Mu bahwa Engkau pasti memulihkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Berkati usaha dan pekerjaan, kesehatan dan keluarga anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Ambil roti dan anggur yang Bapak Ibu telah sediakan.
dan kita persiapkan hati kita. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari renungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu tubuhnya tercabik-cabik untuk memberi kekuatan, bahkan untuk mengampuni, bahkan menanggung segala penderitaan kita. Bapak Ibu, kalau engkau percaya bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah tubuh Yesus Kristus, maka makanlah, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, Tuhan telah membayar kita dengan lunas, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang tidak bercacat celah. Kalau engkau percaya bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah darah Yesus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu di kayu salib, maka minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami. Dan tubuhmu, darahmu menjadi makanan yang sesungguhnya, yang membawa kesehatan, yang membawa kekuatan, yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, ini waktunya kita membawa persembahan kita, persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Sebagaimana biasanya minggu pertama kita membawa perpuluhan kita di gereja, tetapi karena kondisi seperti sekarang ini, Bapak Ibu bisa mentransfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah-Mu bahwa Engkau begitu setia kepada kami dan Engkau terus memberkati kami, memberkati anak-anak-Mu. Dan kalau hari ini kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada-Mu Tuhan, Bapa, aku berdoa Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu, sebagaimana firman-Mu berkata bahwa orang yang setia kepada-Mu untuk membayar perpuluhan, Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Bapak, aku berdoa berkati usaha sidang jemaat-Mu, berkati pekerjaan, berkati mata pencarian mereka, bahkan berkati keluarga anak-anak-Mu. Dan biarlah persembahan persepuluhan ini dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan persepuluhan kami. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, ku menang. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Mari Bapak Ibu, Saudara, saya undang untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh tumbuh, kembang, subur di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu dengan luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau memakai dia lebih lagi, biarlah dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tak lupa kami berdoa juga untuk pendeta senior kami Bapak Hengki Setiawan Umar beserta keluarga Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan kepada beliau dan
Engkau berikan hikmat yang terbaik dalam memimpin gereja GKSI ke depan Tuhan. Biar gereja GKSI ini boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan dan para pengerja gereja GKSI Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka, dan Engkau senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat gereja GKSI Tuhan. Kiranya Engkau memberikan perlindungan yang nyata terhadap mereka Tuhan. Memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau lindungi mereka dari segala virus corona, COVID-19 dan segala virus lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa melindungi jemaat GKSI Tuhan. Untuk yang kekurangan kami percaya Engkau akan cukupkan Tuhan. Bagi yang berbeban berat kami percaya Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, beserta seluruh jajarannya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan roh takut akan Tuhan Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin negara dan bangsa ini keluar dari segala tantangan yang ada Tuhan. Di bidang perekonomian kami percaya Tuhan ekonomi Indonesia akan Engkau pulihkan segera Tuhan. Di bidang kesehatan Tuhan kami percaya Tuhan Indonesia bisa melewati segala pandemi corona ini Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas Indonesia, damai sejahtera turun atas Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang tiba saatnya kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita terima berkat dari Bapa dari surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, ada menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Itu sebabnya diberkatilah imanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, bahkan diberkatilah keluargamu. Terimalah kepenuhan berkat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami terima kepenuhan berkat-Mu. Haleluya. Amin.